Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ya, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ya. Perkenankan saya, ya, perkenankan saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif, ya, dan mohon maaf sebelumnya baru sempat sekarang. Dan saya akan memberikan kisi-kisi, ya, mengenai soal ujian yang akan keluar besok, ya. Oke, ya, ya, oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita akan mulai tentang berpikir kritis, ya, berpikir dan insight, ya. Berpikir adalah aktivitas mental, ya, aktivitas mental, ya, aktivitas kognitif yang berwujud mengolah atau memanipulasi, ya, informasi dari lingkungan dengan simbol-simbol yang disimpan dalam ingatan yang ada dalam long time ataupun short time, ya. Nah, pandangan behaviorisme berpikir sebagai penguatan antara stimulus dan respon. Berpikir juga sebagai pemrosesan informasi dari stimulus yang ada sampai pemecahan masalah. Nah, konsep berpikir itu terdiri atas dua konsep, yakni yang pertama itu konsep sederhana atau simple concept adalah pemahaman yang dibatasi oleh atribut tunggal. Contoh, warna merah pada atribut partai politik tertentu. Ya, warna merah. Ya. Yang kedua, konsep kompleks atau kompleks konsep adalah pemahaman yang dibatasi oleh atribut, ya, tidak tunggal atau jamak. Contoh gas. Ya. Oke. Setelah itu, konsep kompleks juga berkembang menjadi tiga konsep, yakni konsep konjuktif adalah pemahaman yang dibatasi oleh adanya kaitan dua atau tiga atau lebih sifat yang membentuk pemahaman. Contoh zebra. Nah, zebra ini bisa zebra cross, bisa zebranya sifat binatang, ya, atau jenis binatang, ya, ya. Bisa juga zebra ini, ya, istilah vitamin misalkan, zebra misalkan, istilah vitamin, ya, atau dalam bentuk hal yang lainnya, ya. Kemudian ada yang kedua, itu konsep disjungtif, itu adalah pemahaman yang dibatasi dengan setiap sifat yang membawa objek dalam kelompok pemahaman. Contoh, alat transportasi. Ya, jadi pemahaman yang dibatasi dengan tiap sifat yang membawa objek dalam kelompok pemahaman. Ya, contohnya alat transportasi. Nah, transportasi ini bisa udara, bisa air, bisa darat. Ya, nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga itu konsep relasional adalah pemahaman yang mempunyai hubungan dengan pemahaman lain. Contoh, berat badan Anto lebih kurang dari Japra, misalkan. Ya, berat badan Anto lebih kurang dari Japra. Artinya bisa berat badan Anto itu lebih sedikit, ya, ya, lebih sedikit pendek, ya, dari Japra, atau si Japra, ya, bisa lebih tinggi sedikit dari Anto misalkan. Nah, itu relasional. Nah, proses berpikir. Jadi simbol-simbol digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa, ya, karena sering dikemukakan bahwa bahasa manusia dapat menciptakan ratusan, ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Ya. Gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan yang menggunakan bahasa verbal disebut juga cognitive map.
ya, cognitive map. Ya. Nah, proses berpikir dapat dilihat dari prosedur operasionalisasi dalam alam pemikiran. Ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat analisis. Nah, di sini terlihat adanya taraf orang yang mengadakan analisis terhadap objek, atau analisis itu yang menguaikan objek, ya, menganalisa objek sedetail mungkin, ya. Nah, contohnya misalkan gas, ya. Nah, gas ini kan bisa berbentuk yang tidak terlihat, ya, tapi bisa dirasakan. Nah, itu gas, ya, bisa juga gas alam atau gas buatan manusia misalnya. Ya, nah itu proses pembuatannya seperti apa? Apakah dari bahan kimiawi, apakah dari bahan alam dan sebagainya. Ya. Tingkat komparasi, ya ini terletak dari taraf perbandingan sifat-sifat umum dan khusus. Contohnya sifat umum gas dan khusus gas. Ya, ada yang menguap, ya, ada yang bentuknya padat dan sebagainya. Ya. Nah, tingkat abstraksi yaitu penyatuan sifat-sifat yang sama dan menyampingkan sifat-sifat yang tidak sama. Contoh, sifat abstrak gas, ya, pada umumnya gas ini abstrak, yang tidak terlihat, yang tidak dapat dipegang, ya, atau dia mati, itu abstrak. Nah, tingkat kesimpulan yaitu taraf pengambilan kesimpulan setelah abstraksi dan memberikan pemahaman bahwa gas itu memenuhi tempatnya. Ini hampir sama dengan teorinya Aristoteles. The matter is the matter, ya. Jadi what's the matter is the matter. Artinya segala sesuatu pasti menempati wujudnya. Ya, misalkan, ya. Nah, itu. Insight. Nah, insight ini ketika ketika seseorang, ya, mengalami kesulitan, tiba-tiba dia merenung, lalu dia mengamati benda-benda sekitarnya, maka timbullah insight. Artinya apa? Aha, itu gagasan secara kebetulan. Ya, nah gagasan ini diperoleh dengan apa? Dengan cara berdiskusi, ya, atau dengan cara membaca referensi ataupun merenung, ya, segalanya. Ya. Insight muncul setelah adanya pemahaman yang mendalam seseorang saat memecahkan masalah. Jadi dia benar-benar merenung benar, ya, merenung sangat mendalam, ya. Dia akan memflashback, dia akan menemukan ramuan untuk menemukan jalan keluar atau solusi. Nah, itu. Insight adalah pengertian terlebih dahulu yang menuntun orang dalam memecahkan masalah. Ya. Insight muncul karena adanya pengalaman seseorang dalam memecahkan masalah. Ya, ini. Jadi adanya pengalaman dalam memecahkan masalah. Nah, faktor-faktor yang melahirkan insight, yang pertama adalah pemecahan masalah, itu diperoleh secara tiba-tiba. Adanya pengalaman aha, ya. Nah, yang kedua, itu sesuatu yang dipelajari dapat diterapkan dalam permasalahan yang mirip. Jadi, ya, dengan adanya pengalaman, orang yang menemukan solusi, pasti tentunya dia sudah memahami segala bentuk konsekuensinya, dan pun dia akan menggunakan cara yang sama karena memiliki permasalahan yang mirip, ya, dengan sebelumnya yang dia hadapi, ya. Umumnya memiliki sedikit kesalahan. Nah, ini sedikit bias, ya, dengan adanya insight. Ya, biasanya untuk memperoleh insight ini kebenaran faktual ini harus melakukan pengamatan indrawi, ya, pengamatan indrawi dan penguatan memori, ya, kemudian kajian secara mendalam. Nah, itu baru dapat insight, ya. Dapat bertahan lama, yaitu jadi saling berkesinambungan, ya. Nah, berpikir kreatif. Kreativitas adalah suatu penciptaan manusia akan objek-objek yang baru yang belum ada sebelumnya. Nah, berpikir kreatif adalah aktivitas kognitif yang mengolah dan memproses informasi secara cermat dalam memecahkan masalah kehidupan. Ya. Nah, ada tingkatan berpikir kreatif. Yang pertama adalah preparation atau persiapan. Ini tingkatan seorang memformulasikan masalah dan mengumpulkan fakta-fakta atau materi yang dipandang berguna dalam memperoleh pemecahan masalah. Artinya ketika orang itu memutuskan ataupun mengambil keputusan, tentunya dia ada persiapan.
Ya, artinya persiapan di sini dia sudah tahu ya resiko yang akan diambilnya, dia sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapinya. Nah, itu persiapan. Artinya persiapan di sini persiapan mentalitas dan persiapan materi ya. Oke. Inkubasi yaitu berlangsungnya masalah dalam jiwa seorang ya. Artinya ketika seseorang itu ya melakukan diskusi. Nah, selama diskusi itu terjadi eh, pemikiran-pemikiran yang mungkin pemikiran itu bisa menghasilkan solusi. Artinya ada dengar jajak pendapat, ada dengar second opinion misalkan. Nah, itu nama inkubasi ya. Iluminasi yaitu tingkatan seseorang memperoleh ide atau aha secara tiba-tiba dalam memecahkan masalah. Nah, biasanya orang ini memiliki masalah yang sangat rumit ya. Adanya tekanan yang dari luar ke dalam internal dirinya sehingga membuat seseorang itu harus menggunakan akal sehatnya seoptimal mungkin ya untuk menemukan solusi ya. Nah, ada evaluasi, yaitu memeriksa ide dalam pemecahan masalah yang cocok atau tidak. Nah, jadi ketika solusi sudah ditemukan, nah itu diuji cobakan apakah solusinya itu benar-benar tepat sasaran atau tidak. Jika tidak tepat sasaran, maka dievaluasi kembali atau dikaji ulang. Ya, kenapa solusi itu tidak memenuhi sasaran? Apa penyebabnya? Ya, terus bagaimana dampaknya? Gitu. Kemudian revisi yaitu memperbaiki solusi pemecahan masalah menjadi efektif. Jadi setelah adanya pengambilan keputusan, ya, itu harus ada revisi. Ya, revisi ini apa? Memperbaiki ya sesuatu yang keliru ya dalam pengambilan keputusan. Nah, oke. Ya. Di sini ada sifat-sifat orang yang berpikir kreatif. Yang pertama adalah memilih fenomena yang kompleks. Nah, artinya orang yang kreatif ini pasti dia senang menelaah atau mengamati hal-hal yang rumit ya biasanya, hal-hal yang berbeda dengan sebelumnya ya. Mempunyai pemikiran luas yaitu jelas cakrawala luas dengan banyak membaca, dengan banyak mengamati ya suatu peristiwa atau beraneka peristiwa ya, dengan banyak berdiskusi atau dengar pandangan orang lain misalkan ya, memilih keputusan secara mandiri. Jadi tidak ada intervensi di sini. Ya, jadi seorang yang kreatif itu sifatnya mandiri dalam memutuskan sesuatu. Ya, dominan artinya dominan di sini bagaimana dia bisa ya idenya ini ya bisa mengikat atau bisa diterima oleh masyarakat umum. Ya, itu dominan. Nah, sehingga idenya ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat umum selalu menggunakan idenya itu atau menerapkan idenya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu ya. Kemudian menolak segala bentuk kontrol, artinya menolak segala bentuk intervensi dari luar. Ya, jadi orang yang berpikir kreatif kayak animator, nah itu dia tidak mau, ya tidak mau dia diintervensi, dia tidak mau diintimidasi dan sebagainya. Ya. Oke, ya sekian terima kasih atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.